Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ikhwan, menyempatkan waktu ya sedikit, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit setiap subuh ini kita membaca buku yang ditulis oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani, Syarah Bulughul Maram. Berkaitan dengan Bulughul Maram, ini banyak syarahnya, banyak syarah. Ada syarah Syekh Ibnu Utsaimin, ada syarah Abdullah Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Fauzan, ada syarah Syekh Saleh Al-Fauzan, ada syarah Al-Imam As-San'ani yang dikenal dengan Subulus Salam. Yang ana sebutkan satu-satu. Yang sebatas ana tahu Bulughul Maram itu, di antara syarahnya yang ana ingat ya, Subulus Salam karya As-San'ani. Sebenarnya Subulus Salam ini ringkasan dari syarah yang sebelumnya. Ana lupa judulnya ya. Kemudian syarah yang juga masyhur dulu, syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, Fathul Jalali wal Ikram. Kemudian syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Fauzan, kalau tidak salah Tashilul Ilmam judulnya. Kemudian syarah Abdullah Al-Fauzan, Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan, Minhatul Anlam. Kemudian di syarah oleh masyayikh yang lain banyak. Yang anak ingat itu ya. Untuk yang di Yaman, yang mensyarah Muhammad Ibn Hizam dengan judul Fathul Anlam. Kemudian ini Syekh Taufik Al-Ba'dani dengan judul Ibhajul Kiram. Seingat ana sudah dicetak di Darul Asar. Syarahnya Abdul Hamid Al-Hajuri sudah tercetak ya. Lumayan agak mahal juga, hampir 1 juta ana. 6 atau 7 jilid cetakan Darul Asar. Itu yang ana tahu dari syarah Bulughul Maram. Adapun matan Bulughul Maram ini banyak yang mentakhrij. Ada yang khusus mentakhrij hadis Bulughul Maram. Dia bukan mensyarah, khusus mentakhrij. Ana agak lupa, kalau tidak salah sekitar 3 jilid. Takhrijnya aja sekitar 3 jilid. Kalau tidak salah, lupa siapa pokoknya namanya itu. Panjang lebar dibahas sama takhrijnya dia. Adapun yang tercetak, ada takhrijnya Mahir Fahl. Ada takhrijnya Zuhair siapa gitu. Ada juga taklik sedikit seperti takliknya Al-Mubarakfuri, judulnya Ithaful Kiram. Kemudian takhrij Muhammad bin Hizam dicetak tersendiri, Muhammad bin Hizam. Ada juga takhrijnya Abu Aziz Hasan bin Nur. Untuk di Yaman ada 3 takhrij yang tercetak khusus untuk matan Bulughul Maram dengan tebal segini ditakhrij. Seingat ana takhrijnya yang pertama keluar dulu takhrijnya Hasan bin Nur, cetakan Darul Asar. Udah dijual sekarang banyak di Mesir. Yang kedua takhrijnya Muhammad bin Hizam, sama dicetak Maktabah Risalah Darul Asimah. Yang ketiga baru keluar tapi cetakan lokal khusus untuk di Yaman. Takhrijnya
Abdul Hamid Al-Hajuri. Abdul Hamid Al-Hajuri. Itu berkaitan seputar dengan Bulughul Maram. Nah, adapun yang akan kita kaji ini, akan kita baca ini kitab yang ditulis oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani. Di sini disebutkan judulnya Ibhajul Kiram bi Fiqhi wa Takhrij Ahadits Bulughul Maram. Ana tertarik untuk membaca buku ini. Yang pertama, bahasanya mudah. Bahasanya mudah. Buku ini pada masa ana di Yaman masih dalam bentuk malzamah. Malzamah itu yang seperti ini. Nah, dulu sudah ada di Fiyush fotokopiannya. Sudah ada. Tapi belum lengkap. Asal kitab ini sebenarnya pelajaran yang disampaikan Syekh di Ma'bar. Dulu orang Indonesia ada yang diamanai untuk mengetiknya. Kalau tidak salah, orang Indonesia yang dulu dapat amanah untuk mengetik ini tadi, diantaranya Abu Zubair, orang Klaten. Allah alam, mana tidak terdengar namanya sekarang ini tadi. Di Klaten ada namanya Abu Zubair. Dulu dia ke Yaman bawa istri, bawa keluarga. Satu lagi namanya Wahyudin, punyanya Abu Ya'lah, orang Kendari. Anda ingat dua orang ini tadi. Mungkin ada juga yang lain-lain yang diamanai Syekh Taufik untuk mengetik Bulughul Maram ini tadi. Dalam bentuk malzamah. Adapun penulis sendiri, yaitu Syekh Taufik ini, beliau berposisi sebagai naib. Naib itu pengganti Syekh Muhammad Al-Imam. Ana selama ana di Yaman cuma 2 kali ana lihat Syekh Taufik ini. Ana tidak pernah belajar sama beliau karena beliau di Ma'bar, ana di Fiyush, jauh beda. Pertama, awal kali lihat beliau duduk di maktabah pada tahun 2012 di bulan April. Sekitar sebulan ana di Yaman, kami pernah ziarah ke Darul Hadits Ma'bar. Diajak jalan-jalan masuk maktabah, namanya tulab baru, santri baru. Ditunjukkanlah sama santri-santri Yaman, dia nunjukkan itu Ali Ar-Razihi, itu Muhammad bin Shaghir yang penulis Mulal, dan itu adalah Syekh Taufik, wakilnya Syekh Muhammad Al-Imam. Orangnya agak putih. Agak putih, jenggotnya udah panjang, putih orangnya. Jenggotnya juga putih. Kali yang kedua yaitu di akhir-akhir kepulangan kami ke Indonesia. Waktu beliau ziarah, kunjung ke Darul Hadits Fiyush, beliau menyampaikan muhadharah. Orangnya selu, ya. Kita baca, kita ambil faedah apa yang disebutkan oleh beliau ini. Di sini beliau menyebutkan muqaddimah Alkitab. Bacakan Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai selesai. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Fa baina yaday al-qari' kitab fi takhrij wa fiqhi ahadits Bulughul Maram. Di hadapan pembaca ada kitab yaitu tentang takhrij dan fikih hadis-hadis Bulughul Maram. Li Khatimatil Huffaz. Karya penulis Khatimatil Huffaz. Demikian yang kami dengar dari masyayikh kami di negeri Yaman. Dan juga dari ustadz-ustadz yang pernah belajar di Damaj. Mereka, masyayikh yang ada di Yaman, mengatakan Khatimatul Huffaz ada pada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun As-Suyuti itu di bawah ya, di bawah Ibnu Hajar. La yartadhihi ba'dul ulama, tidak diridhoi oleh sebagian para ulama untuk diitlaqkan padanya dengan laqab Al-Hafidh As-Suyuti. Ya. Walaupun sebagian ustadz yang alumni Damaj seperti ana dengar lihat di rekaman video Ustadz Mustafa Al-Butani yang ada di Tegal, dia ngajar kitab Tafsir Jalalain. Beliau menyebutkan qala al-Hafidz As-Suyuti, qala al-Hafidz As-Suyuti
Ana agak kaget ya, karena yang masyhur kita dengar dari masyayikh yang ada di negeri Yaman banyak yang tidak sepakat ya dengan ke laqab Al-Hafidh untuk As-Suyuti rahimahullah taala. Ya. Mereka mengatakan As-Suyuti jami'. Walaysa bil muhaqqiq. Suyuti cuma mampu mengumpulkan tapi tidak bisa mentahqiq. Ya. Beda dengan Ibnu Hajar. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau dibandingkan di muqaranah antara karya-karya Suyuti dengan karya Syaukani, As-San'ani jauh lebih mantap karya Syaukani dan San'ani. Ya. Khatimatul Huffaz, faedah yang seperti ini antum jangan dianggap remeh ya. Apa yang keluar dari lisan ana seperti ini tadi. Nanti antum akan jumpa ya. Dulu sama Ustaz Afifuddin guru kami nyampaikan seperti ini. Setelah ke Yaman, oh iya ya, benar. Makanya kalau yang antum-antum ada rencana mau ke Yaman dan yang lainnya, yang pelajaran di sini itu kita dapatkan dari Yaman. Ya. Jadi nanti antum akan nyambung. Khatimatul Huffaz Ali ibni Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. Yahtawi ala takhrijil ahadits min masadiriha ma'al hukmi ala al-hadits sihhatan wa dha'fan idza lam yakun fi sahihain aw ahadihima. Buku Bulughul Maram mencakup ya, pentakhrijan hadis-hadis dari sumbernya dengan dibarengi hukum terhadap hadis tersebut baik yang sahih maupun yang dhaif apabila tidak didapati dalam Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya. Itulah keunikan Bulughul Maram. Al-Hafidh Ibnu Hajar langsung memberikan hukum. Ya, langsung memberikan hukum di matan tersebut. Ya. Kama yahtawi ala fiqhil masail al-muhimma al-muta'alliqa bil hadits ma'a dzikri aqwali ahli al-ilmi wa adillatihim min masadiriha wal ihala ilaiha wa ikhtiyar ar-rajih ghaliban. Sebagaimana buku ini mencakup fikih masalah-masalah yang penting yang berkaitan dengan hadis dengan dibarengi ya, penyebutan pendapat para ulama serta dalilnya yang berasal dari sumber-sumbernya dan kita ihala ke sana serta memilih pendapat yang rajih. Itu yang disebutkan di syarahnya Syekh Taufik ini tadi. Wa yamtazu hadzal muhtawa bi suhulatin ibaratihi. Wa yamtazu hadzal muhtawa bi suhulati ibaratihi. Dan buku ini maksudnya syarah ini tadi terbedakan, teristimewakan dengan ibarah yang mudah. Wa ijazi syarhi masailihi dan simple syarah penjelasan masalah-masalahnya. Bi uslubin lam ajid man sabaqani ilaihi. Kata Syekh Taufik dengan uslub dengan metode yang aku tidak mendapati orang yang mendahuluiku. Uslub yang bagaimana? Uslubnya masail, masalah. Ini agak lebih bagus, lebih enak. Wa hadza mimma syajja'ani ala ikhrajihi linnas. Ya. Dan inilah termasuk perkara yang mendorong aku, menyemangati aku untuk ku keluarkan untuk umum, untuk umat manusia. Wa mazilna nulahid syuruhan jadida li hadzal kitab al-mubarak laha madzaquha al-khas al-mutamayyiz an ghairiha mimma yaj'al al-qari yatama biqtinaiha. Kata beliau, kita senantiasa ya, mengkoreksi syarah-syarah yang baru, memperhatikan syarah-syarah terbaru untuk kitab ini. Ya. Kitab apa? Kitab Bulughul Maram ini tadi. Laha mazaqwa al-khassa al-mutamayyiz an ghairiha. Yang memiliki cita rasa yang khusus, yang terbedakan dari syarah-syarah yang lain. Sehingga bisa membuat pembaca punya keinginan untuk memilikinya. Wal aslu fi hadzal muhtawa annahu darsun ulqiya ala jama'atin min talabatil ilmi fil Yaman. Asal dari syarah ini tadi adalah pelajaran yang disampaikan untuk atau kepada sekelompok para penuntut ilmu di negeri Yaman. Ya'tamadtu fihi ala tab'a allati haqqaqaha Syekh Samir Az-Zuhairi. Ya. Aku bersandar pada cetakan yang ditahqiq oleh Samir Az-Zuhairi. Wa qad ukhrija hadha syarah fi malazim waraqiyah. Syarah ini sebenarnya sudah dicetak, sudah dikeluarkan dalam bentuk malzamah. Malazim itu malzamah. Malzamah itu ini. Kami kalau di Yaman nyebutnya malzamah. Ya, malzamah. Summa raghiba ilayya jama'atun mimman darasahu aw qara'ahu an akhrajahu fi kitabin liya'um bihi nafa. Kemudian ada sekelompok orang punya harapan kepadaku agar
dari kalangan para penuntut ilmu yang belajar buku ini atau membacanya, agar aku mengeluarkannya dalam sebuah kitab, an ukhrijahu fi kitabin liya'umma bihin nafad, agar aku mengeluarkannya dalam bentuk kitab. Fa fakartu maliyan, aku pun berpikir, summa syarallahu sadri li hadzal muqtarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan aku lapang terhadap usulan ini. Fa'atu an-nazar, aku ulangi lagi pencermatannya. Wazidtu asya' wa hadzaftu asya', aku tambahkan sekian perkara, aku buang sekian perkara. Wa hadzabtu jumalan bima yunasib at-ta'lif wa tasnif bihasabi waqti wa nisyati, kemudian aku rapikan susunan-susunan kalimatnya sesuai dengan karya tulis, untuk cocok dengan karya tulis sesuai dengan waktu dan kemampuanku. Ya ikhwan, sebenarnya dalam masalah menulis di Yaman lumayan, Masya Allah, mereka menggabungkan di masyayikh di Yaman itu luar biasa. Anak katakan seperti ini, bukan taklid dan bukan gulu. Mereka di Yaman banyak yang menggabungkan, yang pertama mereka menulis, yang kedua mereka mengajar, yang ketiga mereka dakwah. Jadi di Yaman, masyayikh di Yaman, kalau antum mau lihat bagaimana waktu mereka menggabungkan 3 perkara dalam hidup mereka. Yang pertama mereka dakwah, itu jelas, ada khuruj dakwah, keluar mereka dakwah. Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah, mereka keluar ke kampung-kampung safar dakwah. Yang kedua, mereka ngajar durus setelah sholat 5 waktu di hadapan para tulab. Yang ketiga, mereka menulis. Syekh Muqbil termasuk orang yang mutaakhir, yang belakangan membuat karya tulis, ya, dengan fasilitas yang sedikit pada waktu itu. Tapi tulis-tulisan beliau dibutuhkan oleh umat. Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala, beliau tidak punya karya tulis yang beliau menulis langsung. Ditanyakan kepada beliau, ya Syekh, kenapa engkau lam tu'allif, engkau tidak menulis, tidak membuat karya tulis? Jawaban Syekh Abdurrahman, jawaban yang bagus, ya. Kata beliau, man ya'rid kitabahu fi tabaqin, siapa yang nulis, maksudnya naruh hasil karya tulisnya derak, ya, nulis, kata beliau, berarti orang tersebut ya'rid ilmahu amaman nas, dia telah memaparkan ilmunya di hadapan banyak orang, ya. Faya'lamun ilmahu wa fiqhahu, sehingga umat manusia akan tahu kadar ilmu dan fikihnya orang ini tadi. Nah, itulah juga ya ikhwan. Mungkin antum, kenapa Ustaz Abdul, ada yang pernah tanya, Ustaz, kenapa antum enggak buat karya tulis, buku atau apa? Ya ikhwan, yang pertama buku terlalu banyak, bingung apa yang mau ditulis. Ya enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, bukunya para ulama sudah ada, tinggal kita baca. Yang ketiga, ketika kalau anak pribadi menulis buku, berarti anak memaparkan ilmunya anak untuk dikoreksi oleh banyak orang. Nah, itu tadi. Saat ini kita sama-sama talibul ilmi, dan buku kita itu mau tulis apa? Mau tulis ahkam al-idain, fikih hari raya, udah ada bukunya. Mau ditulis buku tentang fikih puasa, sudah ada juga. Salat sudah ada. Syekh Muqbil nulis buku, tidak ada orang lain kecuali dia saja. Al-Jami'us Sahih fil Qadar, Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, Sahihul Musnad min asbabin nuzul. Tidak ada di muka bumi ini di zaman sekarang yang nulis seperti Syekh Muqbil, Sahihul Musnad fi asbabin nuzul. Dhammul Mas'alah, cuman Syekh Muqbil sendiri yang nulis. Syariatus shalah fi ni'al, syariat salat di sendal. Nah, itu tadi. Itu karya-karya tulis Syekh Muqbil. Dibutuhkan oleh umat. Kemudian kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, beliau mengatakan, wa adhaftu al-maraji'
wal masadir al-mu'tamada fil takhrij al-hadithi wal mas'alah al-fiqhiyah. Aku tambahkan referensi-referensi sumber ya, yang menjadi sandaran dalam mentakhrij hadis serta permasalahan fikihnya. Maksudnya di buku ini disebutkan marojik-marojiknya. Wa asmaituhu, aku kasih nama buku ini Ibhajul Kiram bi Fiqhi wa Takhrij Ahadits Bulughil Maram. Aku kasih nama buku ini dengan judul Ibhajul Kiram Fikih dan Takhrij Hadits Bulughil Maram. Fasara bihamdillahi wahda wasaton bainal mutawwal wal mukhtasar. Sehingga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, buku ini menjadi buku yang pertengahan antara yang mutawwal dan yang mukhtasar. Ya. Jadi syarahnya beliau ini pertengahan, tidak panjang, tidak juga ringkas. Wa yunasib mutawassiti at-talaba wa man qaruba minhum. Cocok sekali untuk orang yang pertengahan belajarnya. Wa yantafi' bihil mubtadi wa la yastaghni anhul muntahi. Para pemula bisa ngambil manfaat, orang yang sudah senior juga tidak merasa tercukupi atau terpuaskan. Dia juga masih membutuhkannya. Hadza wa as'alullaha al-ali al-azim bimannihi wa karamihi wa fadlihi wa ihsanihi ay taqabbal hadzal amal minni biqabulin hasan. Ini aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla al-ali al-azim dengan karunia dan kemuliaannya, keutamaan dan kebaikannya agar menerima amalan ini dariku dengan penerimaan yang baik. Wa yaj'alahu nafi'an li awwalan, serta aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemanfaatan terhadap buku ini untukku, summa liqari'ihi sanian, kemudian untuk para pembacanya, wa yaj'alahu zukhran li, dan juga aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan sebagai simpanan tabungan untukku, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, wa as'alullaha subhanahu ay yujziya khairan kullaman a'ani ala hadzal amal bi ayyi i'anatin kanat wa yusliha ahwalahum wa yakhtim lana wa lahum bi salihil a'mal. Wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abu Malik Taufik ibni Muhammad al-Ba'dani pada bulan Rajab 1442 Hijriah. Itu muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Taufik al-Ba'dani. Jadi jelas ya. Nah, adapun mungkin sisanya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Naktafi bihadzal qadar.